Di usia 70 tahun, Carol Middleton akhirnya buka suara tentang Ratu Camilla yang mendadak viral. Di balik wajah anggun dan senyum rapi keluarga kerajaan Inggris, selalu ada kontroversi dan perebutan kekuasaan yang tersembunyi. Kini bisikan-bisikan, itu berubah menjadi badai besar. Carol Middleton, ibu yang selalu mendukung dan sangat melindungi Kate Middleton, calon ratu masa depan, akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang mengguncang istana Buckingham. Di pusat kontroversi ini adalah Ratu Camilla, sosok yang kehadirannya dalam keluarga kerajaan sudah dipenuhi kontroversi sejak awal. Apakah ada pertarungan diam-diam untuk mendapatkan pengaruh antara dua wanita kuat ini? Apakah Carol melihat dalam diri Camilla seperti yang pernah dirasakan Putri Diana, yaitu sosok yang bekerja di balik layar untuk membentuk monarki sesuai keinginannya? Dan yang paling penting, bagaimana ketegangan yang telah berlangsung puluhan tahun ini memengaruhi masa depan keluarga kerajaan? Bersiaplah, karena ini adalah kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan pertarungan untuk jiwa monarki, dan seperti yang akan Anda lihat, kisah ini jauh dari selesai. Badai kerajaan yang meletus ini bermula dari sosok Carol Middleton yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai wanita yang lebih suka berada di balik layar, mendukung putrinya, Putri Kate, tanpa menarik perhatian. Dia selalu menjalankan perannya dengan hati-hati, tidak terlalu vokal dan tidak terlalu mencampuri urusan, hanya hadir dengan sikap anggun dan penuh martabat, tahu kapan harus terlibat dan kapan harus mundur. Seer. Jadi ketika berita muncul bahwa Carol akhirnya berbicara menentang Ratu Camilla, itu menjadi ledakan besar yang viral dalam semalam. Ini bukan sekadar rumor tabloid atau bisikan berlebihan di lingkaran kerajaan, melainkan skandal besar yang membuat istana Buckingham heboh. Selama puluhan tahun, keluarga kerajaan telah menghadapi berbagai kontroversi, mulai dari perselingkuhan, masalah keuangan, hingga pengkhianatan publik. Namun, ini berbeda. Keputusan Carol untuk buka suara bukan hanya soal perselisihan kecil atau masalah pribadi, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah perebutan kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik dinding istana dan kini untuk pertama kalinya terungkap ke publik. Meskipun publik selalu melihat Ratu Camilla dan Carol Middleton berdiri berdampingan di acara kerajaan, mereka yang mengikuti perkembangan monarki tahu ketegangan yang selalu ada di antara mereka. Kepribadian dan keberadaan mereka dalam lingkaran kerajaan sudah berada di jalur benturan sejak Kate Middleton memasuki kehidupan kerajaan. Dan akhirnya, di usia 70 tahun, Carol memutuskan untuk berbicara, mengungkapkan bahwa ini adalah pertarungan panjang untuk pengaruh, perebutan kendali, dan momen penentuan bagi monarki itu sendiri, sebuah perseteruan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Untuk memahami mengapa pernyataan mengejutkan Carol mengguncang keluarga kerajaan, kita harus kembali ke awal semuanya, saat Kate Middleton menjadi kandidat serius untuk menjadi Ratu Inggris di masa depan. Sekilas, Carol dan Camilla tampak seperti dua wanita dari dunia yang berbeda, hanya terhubung oleh pernikahan anak-anak mereka. Namun, di balik itu, perbedaan mereka jauh lebih dalam. Mereka adalah kebalikan dalam segala hal. Camilla dibesarkan dalam lingkungan aristokrat di mana garis keturunan dan kelas sosial menentukan nilai seseorang. Dia memahami aturan tak tertulis monarki tentang siapa yang pantas dan siapa yang tidak, serta siapa yang seharusnya diterima. Sementara itu, Carol membangun kekayaan keluarganya dari nol, bekerja keras agar anak-anaknya mendapatkan kesempatan terbaik meskipun berasal dari latar belakang kelas menengah menurut standar kerajaan. Dia bukan bangsawan sejak lahir, tapi memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, tekad, ketahanan, dan visi masa depan. Retaknya hubungan mereka mulai terlihat sejak awal. Camilla tidak pernah sepenuhnya menerima Kate sebagai pasangan aristokrat yang layak untuk William. Meskipun tidak pernah mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, sindiran halus dan sikap meremehkan Camilla tidak luput dari perhatian Carol. Ada desas-desus bahwa Camilla sering meragukan kemampuan Kate menghadapi tekanan kehidupan kerajaan, menyiratkan bahwa Kate kurang memiliki pendidikan dan keanggunan sosial yang diperlukan untuk berdiri di samping William sebagai ratu. Carol, yang selalu waspada, menangkap setiap sindiran tak terucap dan setiap langkah terencana yang menunjukkan bahwa Camilla memandang Kate dan keluarganya sebagai orang luar. Namun, Carol tetap diam, mendukung putrinya dari jauh tanpa terlibat dalam pertarungan publik. Tapi diam bukan berarti menerima, dan seiring berjalannya waktu, ketegangan itu semakin membesar. Garis pertempuran mulai terbentuk dan tidak ada satu pun dari mereka yang mau mundur. Bayangan Diana, hantu yang menghantui Camilla, adalah salah satu kebenaran yang paling tidak diungkapkan dalam keluarga kerajaan. Meskipun Putri Diana telah tiada,
Kehadirannya tetap melekat dalam struktur monarki, memengaruhi keputusan, membentuk persepsi publik, dan terutama menghantui wanita yang pernah dianggap sebagai rival terbesarnya. Camilla telah menghabiskan puluhan tahun mencoba memperbaiki reputasinya dan berusaha beralih dari posisi wanita lain menjadi ratu konsort yang sah. Namun berapapun tahun berlalu dan berapapun acara kerajaan yang dihadiri, ada satu hal yang tak pernah bisa diubah, yaitu kesetiaan publik yang tak tergoyahkan kepada Diana. Kemudian muncul Kate Middleton, seorang wanita muda yang bagi banyak orang mewakili keanggunan, kehangatan, dan kedekatan yang sama seperti yang pernah dimiliki Diana. Sejak Kate muncul di sorotan, perbandingan dengan Diana tak terhindarkan. Keanggunannya yang alami, kemampuannya berhubungan dengan orang lain, dan pesona tulusnya semua mengingatkan pada warisan Diana. Carol Middleton, yang menyaksikan perjalanan tragis Diana, segera mengenali tanda-tanda bahaya. Ia memahami bagaimana institusi kerajaan bisa menelan seorang wanita, menghilangkan kepribadiannya, dan membentuknya menjadi sosok yang tak dikenali. Ia melihat bagaimana Diana dipuja oleh publik namun terisolasi oleh monarki dan bertekad agar sejarah tidak terulang pada putrinya Kate. Namun Camilla memiliki pandangan berbeda. Jika Diana dicintai oleh rakyat tapi tak pernah benar-benar diterima oleh monarki, Camilla berjuang keras agar diterima oleh keluarga kerajaan dan tidak akan membiarkan Kate mengalahkannya. Ini bukan hanya soal siapa yang lebih berpengaruh, tapi pertarungan tentang siapa warisannya yang akan menentukan babak berikutnya dalam monarki. Carol memastikan kisah Diana tidak terlupakan. Pertarungan kekuasaan yang diam-diam terjadi, Carol Middleton tidak pernah mencari sorotan, tapi itu tidak berarti dia bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Sejak Kate memasuki kehidupan kerajaan, Carol memainkan peran penting di balik layar, menempatkan dirinya sebagai sosok yang berpengaruh secara diam-diam. Ia tahu bahwa menavigasi dunia kerajaan bukan hanya soal tradisi, tapi juga soal kekuatan di balik layar. Di sisi lain, Camilla menghabiskan bertahun-tahun menguasai politik istana, menggunakan jaringan sekutu aristokratnya untuk mengukuhkan posisinya di sisi Raja Charles. Ia tahu cara memanipulasi situasi tanpa meninggalkan jejak dan memengaruhi keputusan tanpa terlihat terlalu terlibat. Namun, berbeda dengan Carol yang memiliki hubungan langsung dengan calon raja dan ratu masa depan, Camilla bekerja dari dalam sistem, sementara Carol bekerja dari luar, memengaruhi peran Kate, membentuk persepsi publik tentang posisinya dalam keluarga dan memastikan putrinya bukan hanya pemain pasif dalam permainan kerajaan. Kedua wanita ini tidak pernah berkonfrontasi secara terbuka, tapi orang-orang dekat mereka tahu ini adalah pertarungan kekuasaan yang diam-diam dan tidak ada yang mau kalah. Camilla menggunakan sindiran halus dan taktik merendahkan. Selama bertahun-tahun, Ratu Camilla menguasai seni dominasi yang tidak langsung, bukan lewat konfrontasi terbuka, tapi melalui langkah-langkah kecil yang terhitung dan mengirim pesan jelas. Menurut laporan dari dalam Istana Buckingham, Camilla tahu persis bagaimana menunjukkan otoritas diam-diam terhadap Kate dalam acara kerajaan, baik lewat siapa yang diajak bicara, bagaimana posisinya dalam foto, atau komentar yang tampak sepele tapi syarat makna. Camilla telah menguasai permainan kekuasaan monarki selama puluhan tahun, dan ketika Kate bergabung dengan keluarga kerajaan, ia tidak akan mempermudah segalanya. Carol Middleton, dengan insting tajam, bisa merasakan nada-nada pengucilan, manuver, kekuasaan yang halus, dan bagaimana kehadiran Camilla saja bisa mengubah dinamika ruangan. Sindiran itu tidak selalu jelas, tapi ada. Pujian yang terkesan sarkastik, senyum sinis saat Kate berbicara, atau komentar yang tampak tidak berbahaya, tapi menyimpan rasa sakit yang tak terbantahkan. Banyak orang dalam lingkaran kerajaan menganggap itu hanya pengamatan netral, tapi orang-orang dekat Carol yakin itu adalah pengingat status Kate sebagai orang luar, sebuah isyarat tak terucapkan bahwa Kate seolah-olah hanya kebetulan masuk ke dalam kerajaan, bukan benar-benar mendapatkan tempatnya sebagai calon ratu konsort. Maka Carol memilih strategi berbeda, mengamati dan bersabar. Ia tahu kekuatan sejati, bukan pada membalas setiap sindiran, tapi memilih waktu yang tepat untuk melawan, dan waktu itu semakin dekat. Pernikahan kerajaan menjadi titik puncak rivalitas antara Carol dan Camilla. Jika ada satu acara yang memunculkan ketegangan antara keduanya, itu adalah pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Bagi dunia, itu adalah kisah dongeng, pernikahan, cinta dan warisan, tapi di balik layar, itu adalah medan perang pengaruh dengan dua wanita kuat yang bersaing, mengendalikan bagaimana sejarah akan mengenang hari itu. Carol ingin putrinya memiliki pernikahan impian, bukan hanya acara yang diatur oleh tradisi kerajaan, tapi perayaan yang mencerminkan kepribadian Kate, nilai-nilai modern, dan kehangatan keluarga Middleton. Sementara itu,
Camilla melihat pernikahan sebagai momen untuk menegaskan hierarki kerajaan, sebuah pertunjukan publik yang harus menekankan kewajiban di atas perasaan. Sumber bahkan melaporkan ketegangan antara Carol dan Camilla sangat terasa selama perencanaan, dengan Carol mendorong sentuhan pribadi yang menonjolkan keluarga Middleton, sementara Camilla bersikeras mempertahankan citra kerajaan yang lebih tradisional dan formal. Salah satu bentrokan yang dilaporkan terjadi ketika Camilla bersikeras membatasi kehadiran tamu non-kerajaan, sesuatu yang diperjuangkan Carol agar keluarga Kate tetap hadir secara penuh di tempat yang sangat penting. Pernikahan itu sendiri sungguh memukau, namun ketegangan di balik layar sangat terasa. Sementara Kate tersenyum sepanjang waktu, Carol menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang janji dan perayaan, melainkan pertarungan nyata pertama dalam perang yang jauh lebih besar. Namun, jika Carol mengira bahwa perebutan kekuasaan setelah upacara pernikahan sudah berakhir, dia segera menyadari bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah kelahiran Pangeran George dan Putri Charlotte, muncul pertanyaan baru. Siapa yang akan membentuk cara pengasuhan calon pewaris tahta? Camilla, sebagai Duchess of Cornwall dan calon ratu konsort, melihat dirinya sebagai sosok berpengaruh dalam keluarga kerajaan. Dia percaya bahwa tradisi kerajaan harus menjadi pedoman dalam membesarkan generasi berikutnya, memastikan anak-anak memahami tugas, warisan, dan beban tanggung jawab masa depan mereka. Namun Carol memiliki filosofi yang sangat berbeda. Dia selalu terlibat langsung dalam pengasuhan anak-anaknya, memastikan mereka mendapatkan lingkungan yang stabil, penuh dukungan, dan aman secara emosional. Kate yang dibesarkan dengan nilai-nilai keluarga yang kuat dan kehangatan, secara alami condong pada gaya pengasuhan Carol, ingin George dan Charlotte menjalani masa kecil yang sesederhana mungkin. Ketegangan ini tidak pernah diungkapkan secara terbuka, tetapi jelas terlihat. Camilla sering menekankan pentingnya protokol kerajaan tradisional dan berkomentar bahwa anak-anak harus lebih sering bergaul dengan kalangan aristokrat. Sementara itu, Carol sering terlihat menghabiskan waktu dengan anak-anak, mengajak mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak dan bermain di luar, sesuatu yang menurut Camilla terlalu santai untuk calon pewaris kerajaan. Kehadiran aktif Carol dalam kehidupan cucu-cucunya sangat diapresiasi, sedangkan hubungan Camilla dengan cucu tirinya jauh lebih jarang terekspos. Meskipun Camilla memiliki cucu dari pernikahan sebelumnya, interaksinya dengan Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis terkesan lebih jauh. Beberapa sumber berspekulasi bahwa Kate dan William, yang ingin memberikan pengasuhan yang lebih membumi kepada anak-anak mereka, mungkin sengaja menjaga jarak dengan matriark kerajaan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa memang sifat Camilla yang lebih memilih peran formal dan tidak terlalu terlibat langsung, dengan prioritas pada keluarganya sendiri dan tugas kerajaan. Namun, bagaimana jika sebenarnya Carol yang memengaruhi dinamika ini? Mungkinkah dia yang membuat jarak antara Camilla dan cucu-cucunya agar tetap mempertahankan pengasuhan yang intim dan berpusat pada keluarga yang telah dia berikan kepada Kate? Beberapa orang berspekulasi bahwa di tengah ketegangan keluarga kerajaan, Carol mungkin secara halus mengarahkan cucu-cucunya menjauh dari model kerajaan tradisional yang diwakili Camilla. Media dengan cepat menangkap perbedaan ini. Ada yang menyebut Carol sebagai nenek modern, sementara Camilla digambarkan sebagai ratu tradisionalis. Persepsi publik mulai condong pada Carol. Banyak yang mengagumi bagaimana dia tetap menjadi sosok kuat dalam kehidupan anak-anak calon raja, meskipun menghadapi tekanan dari ekspektasi kerajaan. Untuk pertama kalinya, Camilla tidak hanya bersaing dengan Carol secara pribadi, tetapi juga kalah dalam pandangan publik. Titik balik, Carol terjadi saat dia akhirnya angkat bicara. Selama bertahun-tahun, Carol telah menahan banyak hal, mulai dari sikap meremehkan Camilla yang halus, upaya pengurangan perannya, hingga perebutan kekuasaan atas Kate dan anak-anaknya. Namun, ada satu momen, satu kejadian khusus yang akhirnya membuatnya berbicara. Kejadian itu terjadi dalam sebuah pertemuan kerajaan pribadi, sebuah acara yang tampak biasa di mana anggota keluarga berkumpul untuk membahas agenda mendatang. Namun, saat pembicaraan beralih ke anak-anak, Camilla membuat pernyataan yang sangat menyakitkan, mengklaim bahwa dia seharusnya memiliki pengaruh lebih besar dalam kehidupan Kate dan Charles sebagai calon ratu. Komentar itu merendahkan, penuh sikap, patronizing, dan bertujuan mengecilkan peran Carol dalam kehidupan cucu-cucunya. Kali ini, Carol tidak menahan diri. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan, dia langsung menghadapi Camilla dan menegaskan bahwa Kate, William, dan anak-anak mereka berhak menentukan dinamika keluarga mereka sendiri tanpa harus diatur oleh tradisi usang. Carol tidak hanya menegur Camilla atas masa lalunya yang kontroversial,
tetapi juga mengangkat isu yang selama ini hanya dibicarakan secara tertutup, yaitu sejauh mana beberapa anggota keluarga kerajaan, terutama yang berada di lingkaran Camilla, mendapatkan keuntungan dari koneksi mereka. Menurut orang dalam kerajaan, Carol menyampaikan hal ini bukan sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai refleksi penting untuk masa depan institusi kerajaan. Dia mempertanyakan apakah hak istimewa yang diberikan kepada anggota kerajaan yang tidak bekerja, seperti saudara perempuan Camilla, Annabel, sudah sesuai dengan nilai-nilai monarki yang mengedepankan pelayanan dan tugas. Konfrontasi ini mengejutkan banyak orang yang hadir, karena Carol menegaskan posisinya dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Kate, William, dan anak-anak mereka berhak menentukan cara mereka menjalani peran dalam keluarga kerajaan, dan tidak ada seorang pun, bahkan Camilla, yang bisa mengatur bagaimana keluarga Middleton menjalankan peran mereka dalam lingkup kerajaan. Meskipun rincian pertukaran pribadi ini tidak dipublikasikan secara luas, dampaknya sangat terasa. Sebuah informasi bocor ke media yang diungkap oleh seorang orang dalam kerajaan, yang menyatakan bahwa Carol telah menegaskan niatnya untuk tidak lagi dijauhkan dari kehidupan cucu-cucunya. Pesan itu sangat jelas. Carol telah menetapkan batas, tegas dan tidak akan membiarkan norma-norma kerajaan tradisional mengalahkan nilai-nilai keluarga yang sangat ia junjung. Konfrontasi ini mengguncang keluarga kerajaan. Saat Carol berbicara, seolah rahasia lama akhirnya terbuka. Pertarungan yang selama ini tersembunyi kini menjadi nyata, dan untuk pertama kalinya Camilla menghadapi lawan yang tidak mau mundur. Masa lalu Camilla kembali menghantui ketika Carol Middleton akhirnya membuka suara. Dampaknya tidak hanya pada ketegangan saat ini dalam keluarga kerajaan, tetapi juga membuka kembali bab-bab kontroversial dari masa lalu Camilla sebagai ratu konsort, yang selama ini berusaha ditutupi oleh monarki. Untuk memahami dampak kata-kata Carol, penting untuk melihat kembali masa sebelum Camilla menjadi ratu konsort, saat namanya identik dengan skandal dan patah hati. Ketika dunia berduka atas meninggalnya Putri Diana, tidak ada yang lupa bahwa Camilla Parker Bowles, yang saat itu adalah pasangan lama Pangeran Charles, berperan besar dalam keretakan pernikahan kerajaan paling terkenal dalam sejarah modern. Meskipun Camilla berhasil memperbaiki citranya melalui kerja amal dan kampanye hubungan masyarakat yang terencana, kenyataannya ia tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang Diana. Bagi banyak orang, ia adalah simbol dari tatanan aristokrat lama. Dunia di mana koneksi dan hak istimewa lebih diutamakan daripada moralitas dan opini publik. Tuduhan Carol kini membawa semua itu kembali ke permukaan. Apakah Camilla masih memainkan permainan pengaruh dan manipulasi yang dulu membuat Diana terasing? Apakah kenaikannya menjadi ratu konsort membawa harga yang lebih besar dari yang disadari? Yang membuat pengungkapan ini lebih mengejutkan adalah waktunya. Monarki yang sudah rapuh setelah wafatnya Ratu Elizabeth II kini menghadapi pengawasan baru. Dengan tuduhan Carol, publik mulai mengajukan pertanyaan sulit. Seberapa besar pengaruh Camilla dalam keputusan Raja Charles selama ini? Apakah Ratu Konsort benar-benar sosok penyatu seperti yang diklaim, atau masih menjadi sumber perpecahan dalam keluarga? Bisikan-bisikan semakin keras dan media mulai menggali cerita lama yang selama ini terkubur, termasuk skandal keuangan, perebutan, kekuasaan, dan rumor favoritisme dalam keluarga kerajaan. Di dalam tembok Istana Buckingham, refleksi kritis Carol terhadap peran Camilla mengubah suasana hati keluarga kerajaan secara keseluruhan. Pangeran William, sebagai suami setia dan pewaris tahta, mendapati dirinya berada di tengah badai yang tak terduga. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menjaga keseimbangan antara tanggung jawabnya sebagai calon raja dan komitmennya melindungi istri serta keluarganya, namun kini keseimbangan itu terancam. Menurut sumber dalam, reaksi William adalah frustrasi, bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi karena ia terpaksa memilih pihak. Ia tahu ibu mertuanya tidak salah, tetapi mengakuinya secara terbuka berarti menantang institusi yang akan ia pimpin. Bagi Kate, dampaknya sangat pribadi. Meski selama ini menahan ketegangan yang tak terucapkan, ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dalam keluarga, bahkan menganggap Camilla sebagai semacam mentor di masa awal kehidupannya sebagai anggota kerajaan. Namun dengan pengungkapan ibunya, yang menjadi berita utama, Kate merasa dikhianati. Penampilannya yang tenang menyembunyikan rasa kecewa yang semakin dalam terhadap monarki. Apakah ini harga yang harus dibayar dalam kehidupan kerajaan? Menyaksikan ibunya dikritik hanya karena mengatakan kebenaran, melihat suaminya berjuang menyeimbangkan kesetiaan dan cinta. Sementara itu, Raja Charles dilaporkan merespons dengan penolakan dan pengalihan isu. Bagi Charles, kata-kata Carol bukan hanya serangan terhadap Camilla, tetapi juga terhadap monarki itu sendiri.
Sebagai seorang pragmatis, ia tahu kelangsungan institusi bergantung pada kemampuannya memproyeksikan kesatuan dan kekuatan. Namun dengan retakan yang kini terlihat jelas, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan perpecahan dalam keluarganya sendiri. Respon keluarga kerajaan pun dapat diprediksi, diam dan mengendalikan kerusakan. Namun, keheningan tidak cukup untuk meredam pertanyaan publik yang semakin banyak. Apakah ketegangan ini akan mempengaruhi peran William dan Kate sebagai calon raja dan ratu? Bisakah monarki bertahan dari konflik internal sebesar ini? Bagi keluarga kerajaan, dampak ini lebih dari sekadar persepsi publik, melainkan soal kelangsungan hidup. Perang hubungan masyarakat dan perjuangan monarki untuk bertahan setelah pengungkapan Carol Middleton membuat mesin PR istana bekerja keras. Bagi institusi yang selama ini mengandalkan diam dan kebijaksanaan untuk menghadapi skandal, ini adalah wilayah yang asing. Keinginan publik akan transparansi semakin besar, dan keluarga kerajaan tidak bisa lagi mengandalkan kelelahan tabloid untuk menutupi masalah. Tantangan yang dihadapi sangat jelas, reputasi Camilla dipertaruhkan dan secara tidak langsung kredibilitas. Monarki juga ikut terancam. Strategi awal istana cukup dapat ditebak, yaitu merilis pernyataan yang dirancang dengan hati-hati untuk menekankan persatuan dan meremehkan tuduhan sebagai kesalahpahaman. Namun kali ini publik tidak mudah percaya. Media sosial meledak dengan perdebatan sengit, dengan tagar seperti tim Carol dan Ratu Camilla menjadi tren di seluruh dunia. Para ahli kerajaan muncul di televisi dan media berita untuk membahas dinamika kekuasaan antara Carol dan Camilla serta implikasinya bagi masa depan monarki. Apakah ini tanda perubahan budaya yang lebih dalam keluarga kerajaan, dengan Carol mewakili nilai-nilai modern dan kemajuan, sementara Camilla berdiri untuk tradisi dan elitisme? Publik terbagi. Sebagian melihat Carol sebagai pahlawan, seorang wanita yang berani mengkritik cara lama monarki, sementara yang lain mengkritiknya karena mengungkapkan masalah kerajaan secara terbuka, berargumen bahwa kekuatan monarki terletak pada kebijaksanaan dan kerahasiaannya. Yang semakin jelas adalah bahwa ini bukan lagi hanya tentang Carol dan Camilla, melainkan tentang monarki itu sendiri, sebuah institusi berabad-abad yang kini menghadapi tekanan pengawasan modern. Apakah monarki bisa beradaptasi atau akan runtuh di bawah beban kontradiksinya sendiri? Bagi keluarga kerajaan, ini bukan sekadar krisis hubungan masyarakat, melainkan krisis eksistensial. Seiring skandal berkembang, kehadiran Camilla yang selama ini stabil mulai memudar. Penampilan publiknya dikurangi secara diam-diam dan orang-orang terdekatnya menyadari perubahan sikapnya. Wanita yang dulu percaya diri dan tenang, yang telah menghadapi kritik publik selama puluhan tahun, kini tampak rapuh dan ragu-ragu, pengaruhnya dalam keluarga kerajaan semakin berkurang. Sementara itu, bagi Carol Middleton, ini menjadi momen pemberdayaan yang tidak disengaja. Keputusannya untuk berbicara telah menggema di kalangan jutaan orang yang mengagumi keberaniannya melawan institusi yang sering dianggap tak tersentuh. Carol, yang dulu hanya dianggap sebagai ibu mertua, kini dipuji sebagai simbol ketahanan dan modernitas. Kate juga berada dalam posisi yang lebih kuat. Dengan ibunya di sisinya, dia mampu menjalani dunia kerajaan dengan semangat baru. Bersama-sama, Carol dan Kate mewakili visi baru monarki yang mengutamakan keluarga, keaslian, dan kemampuan beradaptasi. Bagi Camilla, dampak skandal ini menjadi pengingat keras bahwa opini publik bisa berubah dalam sekejap dan tidak ada tradisi yang cukup kuat untuk melindunginya dari konsekuensi masa lalunya. Monarki Inggris kini berada di persimpangan jalan. Monarki selalu menjadi simbol ketahanan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil mempertahankan tradisi inti. Namun, setelah skandal ini, monarki menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya, yaitu pertarungan antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi dan kemajuan, antara kewajiban dan transparansi. Pengungkapan Carol Middleton memaksa monarki menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang dinamika internalnya, relevansi budaya, dan kemampuannya untuk terhubung dengan audiens modern. Apakah monarki akan memilih untuk berevolusi atau tetap berpegang pada cara lama? Bagi Kate dan William, ini adalah momen penting. Sebagai calon raja dan ratu masa depan, mereka memiliki kesempatan untuk membentuk ulang monarki menjadi institusi yang mencerminkan nilai-nilai rakyat yang mereka layani. Namun, hal ini membutuhkan keputusan sulit, pengorbanan, dan keberanian untuk meninggalkan status quo. Satu hal yang pasti, monarki berada di persimpangan, dan langkah selanjutnya akan menentukan masa depannya selama beberapa generasi. Sedangkan, bagi Carol Middleton, meskipun dia tidak mengenakan mahkota, suaranya telah meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah keluarga kerajaan,